Sorry, bentar. Ya, setelah ini saya akan jelaskan mengenai basis data yang lain, ya, yang berbeda dari apa yang sudah kita pelajari selama pertemuan di basis data ini. Saya yakin sebenarnya kalau ini kalian sampaikan ke Pak Rahmat, pasti saya dimarahi. Tidak boleh sebenarnya nyampe ini. Cuma saya melihat kebutuhan ini di pasar, gitu, dan teman-teman harus tahu ya sedikit banyak mengenai basis data NoSQL, sehingga ya saya sisipkan satu waktu seperti yang saya janjikan dulu di awal kuliah, ada satu pembahasan mengenai basis data NoSQL. Dan ini ya sifatnya wawasan saja, artinya teman-teman nanti bisa explore sendiri dan nggak mungkin hanya dari satu pertemuan kemudian kita bisa langsung praktek langsung jadi. Ya. Saya harap teman-teman bisa mengeksplor sendiri dan paham ya nanti bedanya apa sih basis data SQL dan NoSQL, dan kapan saya harus pakai SQL, kapan saya harus pakai NoSQL. Apa sih efeknya buat kita yang bekerja di bidang spasial. Oke. Berapa orang yang udah absen? 52, udah 50. Oke. Jadi saya akan lanjutkan dengan penjelasan mengenai basis data NoSQL. Nanti slide-nya akan saya upload juga ke Elok. Ya, untuk yang nggak bisa absen nanti silakan dituliskan di chat. Kemudian saya akan absenkan. Ini contoh basis data yang nggak bagus. Masa absennya sekali tapi orangnya tercatat 2 kali. Ya, daripada mengkritisi UGM, saya akan sampaikan dulu mengenai ini sebenarnya teori ya. Sekali lagi ini sebenarnya teori, hanya saya sisipkan waktunya sekali lagi karena saya anggap di luar sana teman-teman udah harus kenalan dengan yang disebut dengan nama basis data NoSQL. Nanti kita lihat seberapa pentingnya sih basis data NoSQL dan kenapa ya saya misalnya dari pengalaman beberapa kali buat WebGIS misalnya atau beberapa kali buat sistem informasi, ternyata ini sesuatu yang sangat urgent dan ya kalian juga harus kenal, dan saya beranggapan teman-teman nanti akan bisa mengeksplor ini lebih jauh sendiri. Oke, jadi di slide ini saya akan membahas mengenai ini. Ada beberapa jenis basis data NoSQL. Nanti kita akan kenalan sebenarnya NoSQL itu apa sih. Dari kemarin kan kita belajar SQL, kok sekarang ada NoSQL. Apa nggak usah kita belajar aja yang kemarin, misalnya. Kemudian bagian terakhir nanti saya akan sampaikan mengenai query JSON. Nah, apa itu query JSON? JSON itu satu jenis data yang nanti akan teman-teman banyak sekali jumpai, ya, termasuk untuk data spasial. Ya. Nanti kita kenalan dengan format namanya GeoJSON. Nanti ketika kalian belajar mengenai SIG semester depan kayaknya ya, kalau nggak salah. Dan query-query yang nanti terkait dengan SQL ya, terkait dengan NoSQL itu nanti akan kita jelaskan juga. Oke. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas yang mengenai komponen penilaian. Ini adalah CPMK di mata kuliah ini. Seluruhnya sebenarnya terkait dengan basis data SQL. Jadi yang saya sampaikan hari ini hanya sekedar tambahan saja, hanya sekedar wawasan yang nanti nggak akan muncul di ujian. Ya, saya hanya pengen teman-teman dapat satu tambahan ilmu baru yang nanti dari ini ya silahkan nanti teman-teman explore sendiri. Gimana sih basis data relasional dan basis data non relasional? Ya, kenapa itu sekarang menjadi penting dan apa saja teknologi yang terkait dengan itu. Nah, nanti yang di ujian ini yang ada di CPMK ini saja yang nanti akan dimunculkan. Yang selain ini nggak usah, ya, nggak akan muncul. Termasuk NoSQL ini nggak akan muncul, belum bisa presensi. Oke. Nah, jadi tugas akhir kalian nanti tidak terkait dengan apa yang saya sampaikan di hari ini. Tugas akhir kalian itu dari yang kemarin kalian udah latihan mengenai SQL ya, dari perancangan basis data di awal sampai akhir ya. Yang ini ya proyek akhir rancangan basis data ini coba dilihat komponen nilainya paling besar. Jadi ini semua kemarin sudah kita lalui ya. Sekarang tinggal proyek akhir rancangan basis data yang waktunya sangat panjang, kayaknya hampir sebulan waktu pengerjaannya. Ya, nanti kalian kepotong UAS. Saya harap karena nggak ada minggu tenang di UAS yang sekarang, ya saya harap teman-teman bisa menyelesaikan tepat waktu. Minggu depan akan kita monitoring. Nah, sekarang masuk ke minggu 13, ini seperti yang kami janjikan dulu di awal, ada materi mengenai basis data NoSQL. Apa sih sebenarnya NoSQL? Dan kenapa kok saya sampai berantem sama dosen lain? Hanya karena pengen masukin materi ini ke materi praktikum kalian. Jadi tolong hargai
perjuangan saya. Oke, jadi ceritanya gini, ini dulu saya sampaikan di awal ya, bahwa data itu adalah minyak yang baru. Data is the new oil. Data itu minyak yang baru. Siapa yang menguasai data adalah penguasa dunia. Siapa yang menguasai data adalah penguasa dunia. Data sekarang berkembang sangat banyak. Ya, kita sambil ngobrol, saya masih ingat saya ceritakan ini ke teman-teman ya. Kita sambil ngobrol seperti ini, tiap 1 menit itu ada data baru. Ya, 80% dari semua data itu adalah data spasial. 80% dari semua data yang kalau 1 menit itu misalnya ada sekian juta update status Instagram misalnya, apalagi yang baru putus pasti sering banget update status sedih-sedih di Instagram. Nah itu pasti dari semua data itu ada data spasialnya. Dari semua data itu 80% itu adalah data spasial. Nah dan nanti kalian lihat bahwa sebagian besar dari data ini bukan data yang akan bisa muat di basis data SQL. Makanya kita perlu belajar basis data NoSQL. Nah, kemarin saya juga sampaikan ya, database itu adalah koleksi kumpulan yang sistematis dari data. Kalau misalnya kita ngomongin status IG, ya, orang mengupdate status mengenai nasi goreng, misalnya. Saya kemarin baru update status nasi goreng. Di mana struktur datanya, di mana koleksi sistematiknya, ya kan? Kalian kalau misalnya saya tantang, silahkan buat desain basis datanya Instagram. Kira-kira jawabannya kayak gimana? Apa saja sih entitas yang ada di Instagram yang kalian tahu? Coba tak tunjuk ya. Ada yang mau mengajukan diri jawab? Coba sebutkan entitas-entitas yang ada di IG. Apa wae? Angelica. Iya Pak. Ya, coba disebutin. Kita temenan nggak di IG? Enggak ya? Coba di. Entitas. Ya, entitasnya IG apa aja? Mungkin biasanya itu ada pemberitahuan yang isinya tuh ada notifikasi, terus ada post, kemudian story, ada feed Instagram, dan ya, itu kayak semacam buat kata-kata itu. Kemudian mungkin ada privasi, berisi akunnya apakah di privat, akun penggunanya itu berisi identitas diri seperti nama, mungkin email, alamat, dan identitas lainnya. Kemudian ada mungkin bantuan kayak contohnya jika kehilangan bantuan mungkin isinya tuh ada akun, kemudian sambil buka IG nih, enggak Pak, ingat-ingat aja isinya. Terus lagi ada mungkin masalah yang dihadapi sama privasi dari akun tersebut. Mungkin hanya itu sih Pak yang terlintas saat ini. Oke. Ada teman ya kan, ada friend. Friendnya nggak semuanya bisa melihat, ada yang close friend. Kemudian di tab explore juga nanti tiap orang kan beda-beda ya tab explore-nya ya. Ada yang sama enggak kan pasti? Tab explore-nya pasti beda-beda. Ya, tiap orang pasti beda karena IG itu kalian ngelihat posting apa, dicatat oleh IG. Kemudian nanti akan dicarikan posting-posting yang semisal. Nah, kalau yang cara IG mencarinya itu kita nanti pelajari di mata kuliah semester 5 namanya pemrograman spasial. Jadi intinya gini, ada banyak sekali entitas yang saling terkait di IG itu. Kalau misalnya kalian saya minta untuk mendesain basis datanya, kira-kira seperti apa relasi antara status dengan post misalnya, antara teman ya dengan close friend misalnya, kemudian dengan ya postingan yang di situ misalnya ada lokasi dan lain sebagainya. Sangat kompleks sih, sangat kompleks. Kalian juga nanti ada sebenarnya postingan di IG itu juga berbasis lokasi. Kalau misalnya kalian ada teman yang lokasinya dekat, dia akan diupdate lebih dulu ke feed kalian misalnya. Nah, sekompleks itu ya entitas-entitas yang ada di sebuah basis data Instagram. Nah, bayangkan kalau kalian nge-scroll Instagram ke bawah, itu kan feed kalian terupdate. Artinya apa? Artinya IG sedang mengambil query ke basis data yang ada di belakang layar. Kemarin saya sampaikan ya, semakin kompleks query sebuah basis data, waktunya akan semakin lama. Nah, IG kok bisa ya menampilkan semua informasi itu dengan waktu yang sangat cepat. Bukan hanya Instagram, Twitter juga sama. Ya, Twitter, kemudian Instagram, ya sosial media yang kita lihat sekarang, situs berita misalnya, situs-situs berita. Ketika kita tarik ke bawah ya, dia loadingnya datanya kok bisa cepat ya. Padahal datanya di belakang layar ada sangat banyak.
bukan hanya tentang posnya, ya, tentang orangnya, tentang lokasi, tentang teksnya, tentang gambar, dan lain sebagainya. Sangat kompleks. Gimana kok bisa cepat? Padahal query-nya akan melibatkan lebih dari satu tabel. Bahkan mungkin bisa jadi ada belasan tabel sekaligus yang dia query dalam satu waktu. Nah, itu adalah big data. Itulah big data. Jadi data yang kalian jumpai di Instagram, ya, data yang kalian jumpai di Instagram itu adalah bukan hanya data biasa. Data-data yang ada di sana itu bukan data yang kemarin kita ketemu di basis data ini. Ada namanya karyawan, karyawannya kolomnya ini. Kemudian ada namanya buku, misalnya bukunya kolomnya ini. Enggak, ya. Yang ada di IG jauh lebih kompleks. Dan itu kita baru ngomongin IG aja, belum ngomongin yang lain-lain. Belum Twitter, belum Telegram misalnya, belum WA. Jadi ada sangat banyak hal yang ternyata nggak bisa kita modelkan hanya dengan sebuah basis data relasional biasa. Sebuah basis data relasional biasa. Jadi disinilah kemudian kita akan tahu ya bahwa jenis data itu ada lebih dari satu macam. Tadi saya sampaikan ada SQL, ada NoSQL. Nah, apa sih SQL? Ya, kemarin kita udah kenalan dengan PostgreSQL. Ya. PostgreSQL. PostgreSQL itu sebuah basis data yang sifatnya relasional. Kalau mau masukin data ke basis data PostgreSQL, kalian mau query, kalian harus bikin desainnya dulu. Ya, kalian desain dulu kayak kemarin ya, entitasnya apa sih? Nanti saya bikinkan. Nah, kemudian baru setelah jadi model fisik kalian masukkan ke PostgreSQL. Sama yang lain juga seperti itu. Nah, inilah contoh basis data relasional. Kenapa namanya relasional? Karena isinya adalah relasi. Isinya adalah relasi antar entitas. Relasi atau tabel ya antar entitas yang memiliki relationship. Ya, ingat bedakan antara relasi atau relation dengan relationship. Nah, itu basis data relasional. Nah, ciri-ciri basis data relasional itu seperti ini. Intinya adalah di sini. Skema itu harus didesain dari awal. Apa sih skema? Skema itu misalnya gini, kalian bikin basis data perpustakaan. Di situ ada buku, ada satu buku, ya, ada entitas namanya buku. Buku itu kolomnya apa saja, kalian harus tentukan dari awal. Ya. Kolomnya misalnya ada penerbit, ada apa namanya tahun terbit, ya, kemudian ada ya macam-macam yang terkait dengan buku. Itu harus kalian tahu, ya, harus benar-benar didesain dari awal. Makanya saya sampaikan berlaku hukum Murphy, ya. Berlaku hukum Murphy. When something can go wrong, it will. Ketika kita desain basis data kemudian ada kesalahan ya dari basis data relasional, efeknya nanti di belakang. Wah, ternyata kolomnya kurang, ya udah kita harus desain ulang. Nah, ini sifat dari basis data relasional. Dan skemanya kaku, ya. Kita nggak bisa misalnya kolom buku kita berikan tipe datanya adalah varchar gitu ya. Tipe datanya varchar jumlahnya 35. Ternyata ada buku yang judulnya panjang banget, itu lebih dari 35 karakter. Ya nggak bisa, ya, kita harus rubah ulang dari awal atau kita lakukan alter. Ya. Kita lakukan alter terhadap skemanya. Nah, ini sifat dari basis data relasional. Nanti kita lihat contoh lain yang lebih real. Kemudian ini cocok ya, ini cocok untuk sesuatu yang harus kita lacak transaksinya. Contohnya apa? Transaksi di bank. Ya, entitas-entitasnya apa itu jelas. Kita harus lakukan query terhadap entitas itu query-nya apa, SQL-nya apa, lewat tabel mana saja, itu bisa kita ketahui dengan jelas. Nah, ini salah satu keuntungan basis data relasional. Kalau masih ingat, saya pernah jelaskan tentang ACID. Ya, ACID ini keunggulan basis data relasional sehingga di sistem informasi yang di situ memanfaatkan data yang harus real, harus rigid, dan harus pasti, itu maka selalu dipakai basis data relasional. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya ada kasus macam ini? Kita desain tabel karyawan. Biasa ya, nama tabel karyawan ada nama, alamat, nomor HP. Apa yang salah di sini? Misalnya kita desain sebuah sistem informasi untuk kampus. Ya. Ada nama dosen, alamat dosen, nomor HP. Gimana kalau misalnya ada seorang dosen memiliki lebih dari satu nomor HP? Apa yang harus kalian lakukan? Coba. Kita desain sebuah basis data, ada entitas namanya karyawan atau mungkin dosen. Karyawan lah, karyawan. Kemudian ternyata dosen itu ada yang pakai 2 nomor HP, nggak tahu buat apa. Nomor HP-nya ada 2. Kira-kira apa yang harus kalian lakukan terhadap desain basis data yang kalian bikin? Ada yang mau jawab? Sultan, Zaki? Ini 2 kelas ya? Ada? Gimana, Pak? Ini kasusnya. Kalau misalnya ada karyawan, kemudian kalian udah desain, udah jadi model fisiknya, namanya apa, varchar, apa, alamat, nomor HP. Kemudian begitu kalian sudah masukkan ke basis data, udah jadi sistem informasi,
ada karyawan yang ternyata nomor HP-nya 2. Gimana caranya kalian masukin nomor HP ini? Kalau kita masukin dua-duanya jelas jadinya nggak normal ya kan basis datanya. Nomor HP 1, nomor HP 2, satu kolom, nggak bisa. Caranya gimana kalau kita pengen masukin dua-duanya? Mungkin Pak, kalau misalkan dimasukin dulunya mungkin bisa ditambah kolom baru mungkin ya Pak. Soalnya Betul. kalau misalkan yang saya rasa ya Pak, biasanya kalau ada nomor 2 biasanya diambil cuma 1 gitu sih Pak. Tapi mungkin kalau misal kita mau masukin dua-duanya berarti perlu ada istilahnya kayak nomor HP kedua, kalau enggak nomor kantor, kalau enggak nomor rumah gitu mungkin sih Ya, Pak. ini nomor HP karena contoh yang simpel ya. Kalau misalnya istri 1, istri 2 gimana? Jangan deh. Istri saya dengar gawat. Ya, jadi ada nama, alamat, nomor HP ya. Nomor HP 1, nomor HP 2. Tadi Zaki jawab, kalau misalnya nomor HP-nya 2, kita buatin kolom baru. Nomor HP 1, nomor HP 2. Artinya apa? Kita harus alter, kita harus bikin kolom baru di desain basis data itu. Nah, kalau ternyata karyawan yang punya nomor HP 2 itu hanya 2 orang, maka sisa kolom itu kosong. Kosong sama sekali, ya kan? Tidak efisien secara desain basis data relasional kalau kalian masih ingat kemarin. Sisanya kosong, yang punya nomor HP 2 cuma 2 orang itu misalnya. Nah, gimana kalau misalnya ada yang punya 3? Apa kita akan nambah satu kolom lagi? Ya. Apa kita akan nambah satu kolom lagi? Ya nggak bisa. Ya, bisa aja kita tambah satu kolom, tapi buat apa? Artinya juga tidak efisien. Kalau kita pengen query, kita harus lompat ke beberapa tabel. Misalnya kita pengen cari pemilik nomor HP ini siapa? Pemilik nomor HP ini siapa? Sedangkan kolomnya ada lebih dari satu. Kalian harus pakai misalnya OR, ya. Beberapa operasi relasi. Itu pun kalau nomor HP-nya cuma 3. Gimana kalau nomor HP-nya 5 misalnya? Artinya apa? Artinya gini, data yang ada di luar sana itu boleh jadi dinamis. Datanya dinamis, seperti status IG. Orang bisa aja posting di situ ada lokasinya, ada enggak. Orang bisa aja posting misalnya mengenai foto. Ada yang hanya posting kata-kata misalnya untuk story. Ada yang macam-macam. Jadi datanya sangat dinamis. Ketika kita membuat sebuah desain yang sangat detail, ya hasilnya akan sangat bagus ya. Masalahnya kita nggak selalu bisa mendesain dengan sangat-sangat detail semacam itu. Kemarin kalian masih ingat mungkin ya, salah satu pengaruh normalisasi itu adalah tabelnya jadi kecil-kecil banget. Tabelnya jadi pecah kecil-kecil sekali. Artinya apa? Bayangkan untuk kasus IG, ada berapa puluh tabel yang nanti akan muncul kalau itu kita desain basis datanya, kemudian kita lakukan normalisasi. Monggo, kalau mau tugas akhir seperti itu saya akan senang sekali. Mendesain basis data untuk Instagram. Mantap. Ya, jadi sekarang perkenalkan sebuah basis data yang namanya NoSQL. NoSQL itu bukan tidak ada SQL, ya, camkan ini. NoSQL itu adalah not only SQL. Basis data yang di dalamnya tidak hanya terkait dengan SQL, tapi juga lain-lain. Jadi NoSQL itu di dalamnya ada SQL. Nah, ini pengertian yang penting. NoSQL itu di dalamnya ada SQL. Semua yang bisa dilakukan SQL bisa dilakukan oleh NoSQL, tapi tidak sebaliknya. Contohnya tadi, ya, kita desain basis data, ada 2 nomor HP, ya ternyata nggak bisa kalau kita pakai skema SQL biasa. Nah, kenapa kita perlu NoSQL? Karena tadi ada jenis data yang disebut dengan nama unstructured data. Data yang nggak ada strukturnya. Data yang terstruktur kayaknya contohnya yang kemarin ya, ada karyawan, tabelnya jelas, nomornya ini, dan seterusnya. Tapi data yang ada di luar sana itu kebanyakan data yang tidak terstruktur. Contohnya apa? Misalnya YouTube. Nah, video YouTube itu menurut kalian data apa ya? Ada orang ngomong kan di dalam video YouTube itu, dan itu adalah data. Kemudian ya seperti ini ya, kita lagi Zoom, ya. Saya ngomong sesuatu ya tentang NoSQL, itu juga adalah data ya. Itu adalah data. Data dalam bentuk video. Belum lagi data dalam bentuk gambar ya. Gimana caranya Instagram itu tahu kalian suka nonton video kucing-kucing ya. Kalian suka nonton video tentang kucing. Maka feed kalian isinya kucing semuanya. Isinya punya saya, isinya feed kucing dan juga makanan. Isinya itu doang. Nah, gimana caranya kok dia tahu? Itu gambar ya. Itu gambar dan itu video. Kok dia bisa tahu itu gambarnya kucing, videonya kucing. Kenapa? Karena itu adalah data yang tidak terstruktur dan Instagram bisa baca itu. Nah, Instagram bisa baca itu dan mendesain basis data dari data yang tidak terstruktur itu. Nggak ada kolomnya, ya kita nggak bisa membuat kolom untuk gambar kucing karena boleh jadi ada kucing Persia, ada kucing ya hewan yang lain, ya hewan ada berapa, ya banyak sekali. Gimana caranya kita desain basis datanya? Nggak mungkin. Nah, sehingga ya dari data yang tidak terstruktur itu ternyata data yang tidak terstruktur itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan data yang terstruktur. Data yang terstruktur contohnya tadi ya transaksi perbankan itu terstruktur jelas.
Kalau misalnya informasi sistem informasi karyawan, jelas kolom-kolomnya itu. Nah, gimana kalau misalnya kita pengen bikin basis data dari status Twitter, misalnya sosial media, atau dari chattingan, ya, atau dari transaksi Gojek, misalnya transaksi Gojek. Saya berikan contoh yang Gojek aja lah. Ya, transaksi Gojek. Gojek itu menggunakan basis data NoSQL. Gojek menggunakan basis data NoSQL. Jadi kan di Gojek itu misalnya ada transaksi member ya kan, kemudian ada chattingan kita dengan drivernya misalnya Pak nyampe mana, kemudian ada catatan kita misalnya, kemudian ada saldo ya, kemudian ada ini ratingnya ya, ya dan macam-macam yang ada di situ. Itu semua datanya adalah data yang nggak ada strukturnya, nggak ada kolom-kolomnya. Kita nggak bisa bilang misalnya chattingan atau rating ya, rating itu kemudian tiap user kolomnya harus ini, belum tentu ya, bisa jadi beda. Ada yang ngasih rating, ada yang enggak. Nah, intinya gini, di relational database management system itu skemanya eksplisit. Nama ya udah nama aja. Nama udah nama aja. Kita nggak akan bisa merubah kecuali mengalter seluruh struktur dari kolomnya. Ketika kita mau nambahkan misalnya ada orang punya alias, ya, nama alias, maka kita harus masukkan kolom kedua. Ya, kita harus bikin nama kolom kedua. Kalau misalnya ada satu item ya pembelian misalnya, maka kita harus menyiapkan desain basis data yang kompleks ya. Misalnya kita beli di Gojek kita beli nasi goreng, laparan saya. Kita beli nasi goreng, maka kolom-kolom yang terkait dengan nasi goreng itu nanti harus muncul, ada harganya misalnya, kemudian penjualnya di mana ya, kemudian dia macam-macam, kompleks sekali. Nah, sehingga kita perlu basis data yang disebut dengan nama not only SQL. Nah, keunggulannya ada banyak ya, intinya hanya satu ya, kita bisa menghandle big data. Dan itulah kenapa saya sampaikan, karena sekarang banyak aplikasi kita yang di dunia spasial yang berurusan dengan data-data big data. Nah, perbedaannya seperti ini. NoSQL itu ada banyak macamnya. Kurang lebih ada 4 yang bisa kita golongkan ya. Kalau SQL itu hanya satu, hanya relasional. Ya. Nanti sebenarnya ada yang lain ya, tapi yang perlu kalian kenal hanya satu, relasional. Nah, NoSQL itu ada 4 macam tipe. Ada berbasis kolom, berbasis graph, ya, berbasis graph. Misalnya ini yang dipakai di sosmed. Kemudian berbasis key value dan juga berbasis dokumen. Nah, saya akan berikan contoh yang lebih banyak mengenai berbasis dokumen. Karena nanti ketika kita membangun sebuah basis data WebGIS, misalnya yang ada spasialnya, itu banyak yang terkait dengan dokumen ini. Nah, ada 4 macam, key value, dokumen base, column base, dan graph base. Ini nggak perlu dihafal, saya hanya nyampaikan ini aja agar kalian sementara ini tahu. Ya, ada jenis-jenis basis data NoSQL. Nah, bedanya seperti ini. Kalau di SQL kalian desain kolom-kolom, ya kan? Entitas item pembelian misalnya, item pembelian nasi goreng. Maka di situ ada kolom harga ya, penjual, kemudian ada kolom siapa yang beli ya, kemudian rating kalian di situ. Nah, kolomnya jadinya banyak sekali atau nanti tabelnya jadi banyak sekali kecil-kecil. Nah, sedangkan di NoSQL ini semua cukup disimpan dalam sebuah dokumen. Jadi satu tabel ini kurang lebih sama seperti satu dokumen, meskipun isinya nanti sangat fleksibel. Apa maksudnya fleksibel? Contohnya seperti ini. Saya bikin sebuah basis data nama pemilik akun Gojek. Pemilik akun Gojek. Kita masukkan nama first name ya, kemudian nama panggilan ya, nomor HP, alamat, lokasi ya, profesinya apa misalnya. Kemudian dia punya mobil, basis data Gojek punya mobil. Ya, misalnya seperti ini. Gimana kalau misalnya kita pengen nambahkan mobil baru, dia beli mobil baru. Ya sudah, tinggal tambahkan lagi kolom di bawahnya, tanpa perlu merubah apapun. Ya, cars-nya tetap, ya, modelnya tetap, year-nya tetap, value-nya tetap. Kita tambahkan kolom baru di situ. Sama, misalnya dia punya lebih dari satu nomor HP, tinggal ditambahkan dalam bentuk semacam ini. Nah, ini disebut dengan nama JSON. Format semacam ini, dokumennya nanti semacam ini disebut dengan nama JSON, JavaScript Object Notation. Kalau kalian bingung, nggak usah dipusingkan dulu, yang penting kalian tahu bentuk ini. Bentuk dokumen ini nanti akan sering kalian jumpai ketika kita membahas mengenai sistem informasi geospasial. Kemudian query-nya juga beda. Ya, kalau kita query kemarin, kalian belajar mengenai query yang ada di SQL, kalian ketika mencari informasi dari lebih dari satu tabel, kalian harus menggabungkan dulu, join. Semakin banyak tabel yang kalian libatkan, semakin panjang query yang kalian buat. Ya, semakin banyak syaratnya, ya. Padahal ini simple. Cari semua kontak yang paling nggak punya satu nomor HP yang disewa setelah tanggal 2014 bla bla bla. Ini satu yang normal di pencarian basis data. Nah, kalau dengan SQL ini kompleks. Ada banyak
kolom yang kemudian kalian harus join. Ini baru satu contoh dokumen. Nah, kalau dengan NoSQL, salah satunya contohnya MongoDB, ini basis data NoSQL. Kalau SQL itu Postgre ya. Kalau dengan NoSQL kita bisa buat query-nya langsung aja. Gitu. Font type-nya adalah work ya, one work font. Ya. Kemudian dia disewa tanggal berapa. Nggak usah ngelihat struktur kolomnya, ya. Langsung dicari ininya aja. Ininya apa sih model? Ya udah nanti cari model sama dengan apa. Kita nggak usah lompat-lompat antar tabel. Nah, ini enaknya NoSQL. Artinya apa? Artinya gini. Kalau saya kepepet harus bikin WebGIS dengan cepat dan saya nggak sempat desain skema basis datanya karena sangat kompleksnya, saya lari ke NoSQL. Jadi cukup saya desain dokumennya secara umum, nanti sambil jalan bisa saya update. Nah, itu enaknya NoSQL. Ini hal-hal yang membuat kita kemudian perlu mempelajari NoSQL. Karena sekarang ada data geospasial yang tidak terstruktur itu semakin besar. Kakak angkatan kalian banyak yang udah skripsi mengenai Twitter, ya mengenai Instagram, gimana caranya ditampilkan di sebuah sistem informasi, ya gimana caranya dimodelkan. Nah, gimana caranya nyimpan data-data itu ternyata nggak bisa dengan SQL. Kita harus pakai NoSQL. Sehingga kalian perlu tahu kapan kalian memilih NoSQL, kapan kalian memilih SQL. Nah, sekarang muncul alternatif baru. Kemarin kalian udah belajar mengenai Postgre. Ada satu jenis kolom yang belum kalian kenali, yaitu kolom JSON B. Kolom JSON B. Kemarin kan ada kolom misalnya tipe datanya varchar gitu ya. Kemudian ada number, ada macam-macam. Salah satunya ada di JSON B. Nah, JSON B ini JSON binary ya, JSON yang sudah dikompresi. Intinya kalian bisa masukin semacam ini ya. Nama customer Jimmy, tipenya phone ya, emailnya ini. Bisa nggak ini misalnya dia nggak punya nomor HP? Bisa. Jadi sebenarnya PostgreSQL itu juga bisa dinamis seperti tadi. Nah, makanya PostgreSQL sering kita sebut dengan istilah New SQL. SQL yang bisa menangani query-query terkait dengan NoSQL. Gunanya buat apa? Seperti tadi, ya misalnya kita pengen membuat sebuah query, menyimpan informasi karyawan, tapi ada karyawan yang HP-nya lebih dari satu, ya udah tinggal nambah satu baris di sini. Kolomnya tetap kita nggak merubah dan nggak nambah kolom, ya kan? Kita nggak nambah kolom di sini. Kolomnya tetap customer, tipe datanya JSON B. Kemudian kita hanya insert lagi satu data ke dalam si JSON ini, ditambah type font, value-nya berapa. Nah, ini jadinya sebuah basis data yang punya dua keunggulan. Dari sisi struktur dia bagus, ya, bisa kita pakai untuk transaksional dan bisa kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya krusial seperti misalnya transaksi perbankan, ya, ada jejaknya, ada trace-nya. Dari sisi dinamis, ya, dinamika data dia bisa dinamis. Nah, ini keunggulan kalau nanti kalian pakai JSON B. Saya sampaikan ini karena nanti boleh jadi ketika kalian desain sebuah basis data yang kompleks, kalian bingung dengan struktur datanya. Ini gimana cara desain relasinya. Nah, mentok-mentoknya kalian bikin aja kolomnya jadi JSON B. Nanti query-nya semacam ini, pakai panah. Ya. Select ID, ID 18 name, ini Postgre. Gitu. Kemudian name-nya adalah, ini panah ini menunjukkan query ya, EN. Mana yang ininya bahasa Inggris. Kita lihat hasilnya adalah JSON. Nah, nanti untuk tugas akhir, monggo, kalau kalian mau pakai apa yang baru saya sampaikan tadi, satu kolom misalnya pakai JSON, saya akan senang sekali. Kemudian kalian bisa tunjukkan query-nya seperti apa. Itu nggak wajib, tapi boleh. Nah, itu saya kira yang saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan? Ya, Sultan Zaki, silakan. Izin bertanya, Pak. Tadi kan kalau nggak salah kita bisa gunain kolom JSON B itu, berarti apakah kolom JSON B itu istilahnya jadi kolom yang bisa menyimpan multi value gitu, Pak? Maksudnya apakah dia kolom bisa berisi dua informasi atribut gitu, Pak? Betul. Saya masih. Bisa. Jadi struktur data JSON itu istilahnya seperti ini. Tak tunjukin aja ya. JSON. Sebenarnya ada dokumentasinya sendiri di Postgre. Jadi mulai Postgre 9 ke atas itu sudah ada data JSON. Nah, misalnya ini, create table order, ID serial, ya kan, 1, 2, 3, dan seterusnya. Info itu tipe datanya JSON not null. Isinya info ini apa? Bebas. Mau kalian isi apapun di situ boleh. Mau kalian isi apapun bebas. Kolom-kolomnya boleh, terserah kalian. Yang penting nanti ketika query adalah kalian panggil dan ingat ininya, kolomnya.
Coba kita lihat yang di insert apa? Insert itu order, value customer, ya item, si customer ini beli apa ya? Itemnya apa saja, bla bla bla. Namanya item pembelian orang itu kan bisa macam-macam, ya kan? Kuantitinya bisa ada nanti harga, ya kan? Kemudian misalnya ada satu orang yang mungkin hanya beli rokok misalnya atau hanya ngisi pulsa ke Indomaret. Nah, intinya isinya bebas, terserah kalian. Yang penting strukturnya semacam ini. Ada kurung kurawal, terus ada key, istilahnya kunci, ya. Kunci yang nanti kita pakai untuk memanggil, dan ada value. Ya. Jadi JSON itu sering disebut dengan istilah key value pair, ya. Pasangan antara kunci dengan nilai. Nah, ini data JSON. Jadi enaknya apa? Kita bisa query dengan sangat mudah. Misalnya select info from order. Tadi kan order namanya nama tabelnya order, ya kan? Kolomnya info. Ya, artinya menampilkan semuanya dalam bentuk JSON. Nah, kita lihat kalau misalnya kita pengen tahu key-nya. Kita pengen tahu key-nya. Select info customer, ya artinya langsung muncul customer-nya semua. Padahal strukturnya tadi semacam ini. Di dalamnya ada lebih dari satu info loh. Ya, ada customer, ya kan? Ini, kemudian ada item. Ya, ternyata dengan hanya satu operasi semacam ini dengan query yang sangat pendek kita bisa dapatkan customer-nya. Kalau misalnya kita pengen customer semacam ini, ya ini tadi hasilnya teks. Kemudian kita dapatkan nilai semacam ini. Kalau query kita berantai, kita pengen tahu apa produk yang dibeli, misalnya apa saja ini. Kemudian kita juga bisa pakai where sama. Produk sama dengan diaper. Siapa sih yang membeli? Popok. Bisa. Jadi query-nya jauh lebih ringkas dengan data yang jauh lebih kompleks dan dinamis. Kita pengen masukkan data baru ke dalam si JSON itu, kita tinggal tambah kolomnya saja. Misalnya dia beli ternyata wah catatannya kurang ya, produknya toy car bla bla bla. Ya sudah tinggal nambah satu lagi koma di belakangnya, kemudian seperti ini, produk sama dengan ini. Kemudian lagi koma produk sama dengan apa? ITE-nya berapa? Sangat dinamis. Nah, ini menguntungkan ya. Ini menguntungkan dari sisi waktu. Jadi kalau kalian mau bikin query ya cepat. Kalau misalnya wah skemanya rumit, ya udah bikin aja jadi JSON. Lihat kolom tabel ini cuma 2, hanya ID dan info. Kolom pesanan ini, ya, satu pesanan itu hanya ID dan info. Bayangkan kalau kalian harus desain ini ya, ada nama customer, ada item yang dibeli, jumlahnya gimana, ada berapa tabel paling enggak yang harus kalian buat? Paling enggak 3 ya. Nama customer, item ya, kemudian jumlahnya. Kemudian harus ada tabel keempat kalau kalian lakukan normalisasi karena ini hubungannya many to many, misalnya antara customer dengan produk. Nah, kemudian customer produk dengan quantity. Jadi ada banyak tabel kalau kalian mau normalisasi. Belum lagi kalian desain query untuk join. Wah, panjang sekali gitu kan. Panjang sekali. Kalian harus customer informasi yang semacam ini siapa yang beli popok. Itu aja bisa panjang sekali query yang kalian buat. Nah, ini contoh bahwa kita bisa menggabungkan antara kebutuhannya si SQL relasional dengan kebutuhan NoSQL, non relasional. Non relasionalnya kita bikin kolom JSON, kemudian relasionalnya kita bikin kolom-kolom lain di PostgreSQL. Hasilnya akan sangat bagus. Ya. Tetapi ya saya berikan catatan, tidak semua hal itu bagus dimodelkan dengan JSON. Karena apa? Karena kita nggak punya kontrol terhadap isinya. Ya. Dari sisi keamanan, ini jangan kalian nyimpan informasi customer dalam format JSON, nanti bisa jadi bahaya. Ya, ini nanti kalau kalian sudah belajar mengenai sistem informasi lah. Gitu. Oke, makasih pertanyaannya. Ada pertanyaan lain? Kebayang ya gambarannya sebenarnya query JSON seperti apa? Nanti kalau kalian belajar mengenai query yang murni NoSQL, wah itu lebih keren lagi. Gitu. Kalau nanti misalnya teman-teman mau magang di Gojek, coba tanya ya, basis data BigQuery-nya Gojek itu seperti apa? BigQuery yang dipakai oleh Gojek namanya BigQuery, ya. Basis data NoSQL punyanya Google. Nah, ternyata semua entitas di aplikasi Gojek itu muncul di situ. Dan query yang panjang itu cukup hanya beberapa baris saja. Nah, ini kita pelajari harusnya ini masuk ke materi ini ya, khusus mengenai query-query tadi ya. Istilahnya data engineering, tapi nggak cukup waktunya. Jadi kalian harus nyari sendiri. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya kira itu ya. Untuk tugas, seperti yang tadi barangkali sudah disampaikan. Ini kami minta di kelompok kalian kerjakan. Kemudian kalian cari ya kasus yang real, se-real mungkin. Jadi kalau misalnya ini saya berikan contoh, di sini ada perusahaan air minum ingin mendata distribusi produk. Ada variasi minuman kemasan siap saji. Coba lihat ada berapa entitas di sini. Ada banyak sekali.
ada banyak entitas. Silakan kalian buat modelnya ya. Kemudian kita lihat nanti query yang bisa kalian desain semacam apa. Pemahaman kalian terhadap mata kuliah ini akan muncul di situ ya. Bagaimana kalian mendesain query ya. Oh ternyata query-nya cuma select bintang, gampang. Gimana caranya kalian misalnya mencari kalau untuk kasus ini ya, sopir yang berangkat tanggal sekian dari kantor yang ada di kantor pusat menuju ke kantor cabang yang ada di kota Magelang misalnya, itu siapa namanya, kernetnya siapa, atau pembantu sopirnya siapa, dan seterusnya. Jadi silakan diskusi dalam satu kelompok, bayangkan skenario apa yang ingin kalian modelkan ya. Boleh kalian ngambil dari kasus real, misalnya IG, wah, Instagram itu kayak apa sih, ya, entitasnya kalian coba petakan sendiri. Dan bayangkan betapa kompleksnya basis data yang harus didesain dan query-nya seperti apa. Boleh nggak pakai JSON? Boleh, ya, silakan. Dan kalau kalian bisa memberikan contoh yang bagus, ya saya akan apresiasi itu. Oke, itu dari saya, Mbak Resi. Barangkali ada yang mau ditambahkan? Nggak ada Mas, cukup. Oke, siap. Teman-teman yang lain ada pertanyaan atau Mas dan Mbak Asisten? Mau ditambahkan lagi? Waduh. Ya, ini untuk minggu depan kita minta teman-teman udah punya kelompok dan nanti kita monitor ininya ya, progresnya. Kalian sampai seberapa jauh sudah ngerjakan ini. Paling enggak saya minta minggu depan kalian sudah punya kasus real. Nanti barangkali Mas dan Mbak Asisten minta tolong dibuatkan file Excel ya. Kelompoknya apa, terus temanya masing-masing apa, biar saling tahu. Tema besarnya, judul lah, misalnya judul dari tugasnya apa. Kemudian nanti minggu depan kita coba diskusikan ya, tiap kelompok kira-kira apa sih yang sudah dibuat dari ini dan gimana progresnya. Nanti biar kami juga bisa ngasih masukan untuk tugas akhir kalian sebelum nanti dikumpul setelah UAS. Ya saya kira itu aja dari saya. Kalau nggak ada lagi yang mau ditambahkan, saya kira cukup. Saya tutup ya. Atau ada yang mau ditambahkan lagi? Nggak ada? Nggak ada sih, nggak ada. Ya, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, Bu. Sama-sama. Saya tutup ya. Terima kasih Pak.